Pemirsa, kita sudah mendengarkan argumen dari Henry Yoso tentang gerasi yang diberikan kepada Corby dan kenapa dia menggugat, apalah dasarnya, apa yang dilanggar Presiden. Kemudian juga kita udah konfirmasi kepada Profesor Tata Negara, yaitu Yusril Isra Mahendra. Sekarang saya undang Pak Denny Indrayana, Wamenkumham, menanggapi penjelasan dari Denny, dari Henry dan dari Yusril. Silakan Pak Denny. Terima kasih Bang Arni. Ada beberapa poin tadi yang disampaikan, saya langsung saja merespon supaya ada dialog. Pertama, kalau terkait hak prerogatif, ya mungkin ada perbedaan pendapat ya. Tetapi kalau kita lihat dari tata negara, menurut saya ini adalah aturan yang sangat baku bahwa pengampunan atau dalam konteks ini gerasi itu memang dimiliki oleh kepala negara. Tata negara di seluruh dunia sebagaimana Bung Karni tadi mengatakan bahwa ini adalah bagian daripada hak prerogatif. Bahwasannya kemudian setelah perubahan Undang-Undang Dasar ada mekanisme mendengarkan pertimbangan Mahkamah Agung, itu bukan berarti kemudian kata akhirnya bukan pada Presiden. Tetap saja yes or no-nya tetap yang menentukan adalah Presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan oleh Bung Henry bahwa ini adalah harus mendengarkan pertimbangan. Bahasa Undang-Undang Dasar maupun bahasa Undang-Undang gerasinya tidak mengatakan demikian. Itu tidak tepat, memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kalaupun betul apa yang dikatakan oleh Bung Henry bahwa ini harus mendengarkan Mahkamah Agung, maka menjadi kontradiktif. Karena Mahkamah Agung memang, maksud saya kontradiktif pada saat gerasi ini dipersalahkan. Karena Mahkamah Agung sendiri dalam pertimbangannya justru memberikan masukan agar memang permohonan gerasi yang diajukan oleh Corby dikabulkan dengan pengurangan hukuman 5 tahun. Jadi kalau tadi dikatakan harus mendengarkan pertimbangan Mahkamah Agung, justru gerasi yang dikeluarkan oleh Presiden sangat mempertimbangkan Mahkamah Agung. Selanjutnya, memang kalau ini hanya dilihat dari sisi pemberantasan narkoba saja, dimensinya hanya itu, tentu kemudian akan dilihat bermasalah, akan diduga problematik. Sebenarnya dimensinya kan memang lebih luas dari itu. Pada saat Presiden mengambil keputusan ini, karena ini bukan lagi hanya proses penegakan hukum, karena proses penegakan hukumnya sebenarnya sudah selesai pada saat Mahkamah Agung memutuskan kasasinya, pada level gerasi itu memang levelnya bisa lebih luas dari hanya aspek hukum. Presiden, menurut saya sebagai kepala negara, karena kalau tadi Prof. Yusril mengatakan tidak ada lagi kepala negara, karena sudah ada amandemen Undang-Undang Dasar, sebenarnya terminologi kepala negara itu sebelum Undang-Undang Dasar dirubah sekalipun tidak ada secara resmi dalam Undang-Undang Dasar kita. Jadi kalau sekarang dikatakan tidak ada kepala negara lagi, menurut saya berbeda pendapat. Presiden sebagai kepala negara pada saat menerima permohonan gerasi, tentu saja aspek yang beliau lihat tidak hanya satu sisi. Dimensi hukum pasti, karena itu mendengarkan pertimbangan Mahkamah Agung sebagai lembaga hukum tertinggi, salah satu di samping Mahkamah Konstitusi. Kemudian dimensi yang lain termasuk dimensi sosiologis, termasuk dimensi internasional. Jadi kalau kita melihat ini hanya dari satu sisi saja, dari segi pemberantasan narkoba saja, memang kemudian bisa timbul kesan problematik. Mohon dilihatnya lebih luas. Tadi Prof. Yusril juga mengatakan tentang PP 28 tahun 2006. Saya ingat pada saat PP ini kami gunakan untuk mengeluarkan kebijakan pengetatan, pemberian remisi, pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi, Prof. Yusril justru orang yang mengatakan PP ini diskriminatif.
Dan karenanya beliau akan uji PP 28 ini ke Mahkamah Agung. Tapi hari ini kita sama-sama mendengar bahwa beliau justru menggunakan itu sebagai dasar harusnya gerasi tidak diberikan. Karena ada PP yang mengetatkan pemberian. Jadi menurut saya, kalau kita ingin konsisten, memang dalam konteks pemberian gerasi ini tidak hanya bisa dilihat dari sisi pemberantasan narkoba saja, tapi dimensi yang lebih luas. Saya ingin melihat misalnya dari bagaimana hubungan Indonesia dan Australia. Tadi dikatakan bahwa ini kita di bawah tekanan ini. Kira-kira kita tunduk pada Australia. Saya ingat betul karena saya pernah ada di sana, belajar di sana, bagaimana presiden pada saat memang dibutuhkan sikap yang tegas, beliau mengambil sikap tegas terhadap Australia. Misalnya di tahun 2006, presiden pernah memanggil pulang duta besar kita karena ada masalah terkait dengan pemberian suaka dengan 44 warga negara kita. Presiden resmi memanggil duta besar Indonesia dari Australia. Kemudian kita menarik duta besar itu karena sebagai bentuk protes. Jadi kalau dikatakan kita dalam posisi yang lemah, sejarah kita menunjukkan bahwa dalam kebutuhan, kalau dibutuhkan, presiden bisa bersikap tegas. Dalam konteks gerasi Corby ini, kita melihatnya sebagai satu hal di mana presiden sendiri pun pada saat warga negara kita mengalami persoalan-persoalan hukum, presiden juga kemudian mendapatkan meminta keringanan hukuman kepada warga negara kita. Saya mendapatkan data statistik. Saat ini sayangnya ada sekitar 165 warga negara kita yang diancam hukuman mati karena terkait kasus narkoba di beberapa negara, di Malaysia, di Iran. Dengan diplomasi kita, dengan pendekatan hubungan baik antar negara, bagaimana presiden membangun relasi yang baik dengan kepala negara sahabat-sahabat beliau, diplomasi itu relatif berhasil dengan misalnya 36 orang dari yang diancam hukuman mati itu sudah dikurangi hukumannya. Yang terbaru misalnya di Portugal ada warga negara kita yang membawa 1,7 ton narkoba dan kemudian diancam hukuman mati. Dengan diplomasi, dengan hubungan baik yang selama ini dijalin, maka kemudian 6 di antara 8 itu bisa dilepaskan dari ancaman hukuman mati. Jadi kalau kita melihat pemberian gerasi ini, sebenarnya bukan hanya kepentingan negara, warga negara yang menerima gerasi tersebut. Presiden justru sedang memainkan, menurut saya, strategi diplomasi agar kepentingan Indonesia, agar kepentingan masalah-masalah hukum warga negara kita di negara-negara yang ada masalah narkoba atau tenaga kerja wanita di Saudi Arabia juga bisa mendapatkan keringanan hukuman sesuai dengan aturan hukum di masing-masing negara tersebut. Baik, Bung Deddy, saya nanti akan konfirmasi juga ke Bung Yusril sama Bung Endri. Satu hal kita sependapat bahwa kepala negara itu masih ada. Ketika presiden melantik Mahkamah Agung, dia sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Jadi kita pendapat dalam hal itu. Dan pemberian gerasi itu di mana-mana di seluruh merupakan hak yang diberikan kepada presiden sebagai kepala negara. Ya, jadi kalau menurut saya tadi bahwa itu haknya kepala negara. Baik, boleh saya teruskan Bung Karni? Boleh, tapi yang saya kurang sependapat ada satu, yaitu bahwa itu dalam rangka membela warga negara kita di berbagai negara lain. Gerasi atau ekstradisi atau apapun lah antara dua negara itu tidak bisa dikaitkan dengan kita mengampunin Australia, kita akan dimaafkan Singapura kalau bawa heroin di situ, itu hampir mustahil sama sekali. Silakan. Saya bisa jelaskan itu, Bung. Baik. Memang tidak ada konsep barter dalam penegakan hukum. Tentu saja dari sisi yuridis itu keliru. Yang saya maksud adalah kalau
diplomasi ini berhasil, hubungan antara dua negara terpelihara baik, maka kemungkinan kita bisa membantu persoalan-persoalan hukum warga negara kita di luar negeri akan semakin besar. Banyak contoh, Pak Amir Samsudin, Menteri Hukum dan HAM, bisa menjelaskan bagaimana beliau berdiplomasi dengan menteri di Malaysia. Bagaimana kemudian ada nelayan Malaysia di sini yang setelah kita lihat berdasarkan hukum Indonesia bisa kita bantu keringanan hukumannya, itu kemudian berdampak juga dengan bagaimana masalah-masalah warga negara kita di luar negeri juga terbantu masalah-masalah hukumnya. Yang terjadi bukan saling mempengaruhi penegakan hukum, tetapi hubungan baik di antara pejabat-pejabat negara ini menyebabkan kemudian komunikasi lebih baik, pemahaman lebih baik antara keduanya, sehingga yang terjadi bukan hard diplomacy, hard power, tetapi soft diplomacy, bukan megafon. Kita kalau bicara penegakan hukum antar dua negara, kalau yang muncul kemudian adalah hard power, saling menekan, maka biasanya kemudian kontraproduktif. Soft power inilah yang selama ini memang digunakan Presiden SBY secara konsisten pada saat melakukan diplomasi internasional beliau. Dan mungkin bisa ditanyakan bagaimana orang melihat Presiden SBY di dalam membangun relasi dengan negara-negara sahabat. Sangat baik sekarang dinilai karena soft power itu, karena diplomasi beliau yang tidak kemudian menggunakan megafon diplomasi. Gerasi Corby adalah contoh kesekian bagaimana presiden menggunakan soft powernya. Baik, Bu Dedi, sebelum saya lempar ke Yusril, saya cuma satu pertanyaan. Pernahkah ada negara di dunia yang memberi gerasi kepada terpidana narkoba? Atau pernahkah napi kita di luar negeri yang dapat gerasi karena kejahatan narkoba? Saya kira itu belum pernah terjadi. Saya tadi katakan ada 36 warga negara kita yang awalnya diancam hukuman mati, dikurangi hukumannya. Jadi pengurangan hukuman warga negara kita di luar negeri karena kasus narkoba. Narkoba, Pak. Narkoba. Termasuk yang di Portugal yang baru saja 6 orang yang diduga membawa 1,7 ton itu narkoba. Di Portugal itu saya ikuti penangkapannya dan itu baru proses penyidikan, belum ke pengadilan. Betul. Proses apapun penegakan hukumnya kita bisa membebaskan 6 orang diantaranya. Baik, Bu Dedi. Sekarang